Cinta Allah seringkali hadir dalam bentuk yang tidak terduga oleh nalar seorang hamba. Salah satu tanda yang paling nyata namun sering disalahpahami adalah ketika dunia seolah dipersempit dan pintu-pintu kemudahan materi tertutup rapat. Keadaan ini bukanlah sebuah bentuk hukuman, melainkan cara Sang Khalik untuk melindungi batin seorang hamba agar tidak tenggelam dalam gemerlap fatamorgana yang bisa memalingkan perhatian dari tujuan hakiki. Seorang hamba yang sedang dicintai oleh Allah akan dijauhkan dari segala sesuatu yang dapat melalaikan hatinya. Ibarat seorang ibu yang melarang anaknya memakan gula secara berlebihan demi kesehatan sang anak. Demikian pula Allah membatasi limpahan duniawi kepada insan tertentu. Hal ini dilakukan agar jiwa tidak terbelenggu oleh kecintaan kepada makhluk atau benda yang bersifat sementara dan rusak. Dalam pandangan para wali sufi, penyempitan ini adalah sebuah anugerah besar yang disebut sebagai bentuk penjagaan ilahi. Ketika seorang hamba merasa tidak memiliki sandaran lagi di dunia, maka secara alami batinnya akan berteriak memanggil namanya. Kekosongan tangan dari harta benda seringkali menjadi syarat utama bagi penuhnya hati dengan cahaya makrifat yang sangat berharga. Maka, ketika seorang hamba mendapati usahanya menemui jalan buntu atau keinginan duniawinya tidak terpenuhi, ada baiknya jiwa tersebut bersyukur. Itu adalah isyarat bahwa Allah ingin agar insan tersebut hanya berharap kepadanya semata. Di balik kesulitan tersebut, tersimpan rahasia besar tentang bagaimana Sang Pencipta sedang menarik hambanya menuju pelukan kasih sayang yang lebih kekal. Tanda cinta yang sangat halus adalah ketika seorang hamba diberikan rasa tidak nyaman dan kegelisahan yang mendalam setelah melakukan kesalahan. Rasa bersalah yang menghantui jiwa merupakan bisikan kasih sayang dari Allah agar insan tersebut segera kembali ke jalan yang benar. Tanpa rasa gelisah ini, seorang hamba mungkin akan terus berkubang dalam dosa tanpa pernah merasa perlu untuk memperbaiki diri. Kepekaan batin terhadap noda maksiat adalah bukti bahwa cahaya iman masih menyala di dalam dada insan tersebut. Allah tidak membiarkan hati hambanya membatu dan mati, sehingga setiap kali ada debu dosa yang menempel, nurani akan merasa terganggu. Ini adalah bentuk penjagaan agar kesucian jiwa tetap terjaga dari kegelapan yang bersifat permanen. Seorang hamba yang dicintai akan merasa bahwa kemaksiatan kecil sekalipun tampak seperti gunung besar yang hendak runtuh menimpanya. Perasaan ini muncul karena Allah ingin agar insan tersebut senantiasa berada dalam keadaan bertobat dan rendah hati. Dengan adanya rasa sesal, pintu ampunan terbuka lebar dan derajat spiritual seorang hamba dapat ditingkatkan melampaui keadaan sebelumnya. Sebaliknya, jika seorang insan melakukan dosa namun tetap merasa tenang dan bangga, itu adalah tanda peringatan yang sangat berbahaya. Oleh karena itu, hadirnya rasa pedih di hati setelah hilaf adalah bukti nyata bahwa Allah masih peduli dan menginginkan keselamatan bagi hambanya. Itulah caranya menarik kembali jiwa yang sempat tersesat ke dalam dekapan ridho ilahi. Salah satu karunia terbesar bagi seorang hamba adalah ketika Allah menyibukkan batinnya dengan kekurangan diri sendiri. Insan yang dicintai olehnya tidak akan memiliki waktu untuk menghakimi atau mencari-cari kesalahan orang lain, karena ia terlalu sibuk memperbaiki kerusakan di dalam rumah tangga batinnya. Kesadaran akan kehinaan diri di hadapan Sang Khalik adalah kunci pembuka pintu kemuliaan. Allah membuka tirai yang menutupi cacat moral dan kelemahan karakter seorang hamba agar insan tersebut tidak terjebak dalam penyakit kesombongan. Dengan melihat betapa banyaknya kekurangan yang dimiliki, seorang hamba akan tumbuh menjadi pribadi yang penuh kasih sayang dan pemaaf terhadap sesama. Ia menyadari bahwa setiap manusia sedang berjuang melawan nafsunya masing-masing. Penglihatan tajam terhadap aib diri ini merupakan tanda bahwa Allah sedang membersihkan hati hambanya dari sifat ujub dan ria. Seorang hamba yang merasa dirinya paling suci sesungguhnya sedang berada dalam tipu daya yang nyata. Namun, bagi mereka yang diberi karunia melihat borok spiritualnya, mereka akan senantiasa bersujud memohon bimbingan dan perlindungan darinya. Dalam perjalanan tasawuf, mengenal diri sendiri adalah langkah awal untuk mengenal Allah.
Dengan memahami betapa fakir dan lemahnya seorang hamba, maka insan tersebut akan semakin mengagungkan kebesaran dan kekuasaannya. Cinta Allah di sini bermanifestasi sebagai cermin jujur yang menunjukkan segala noda sehingga seorang hamba dapat membasuhnya dengan air mata tobat. Keberhasilan seorang hamba dalam menjalankan perintah agama bukanlah semata-mata karena kekuatan tekadnya, melainkan karena taufik dari Allah. Tanda bahwa seorang hamba sedang dicintai adalah ketika aktivitas ibadah terasa ringan dan memberikan kenikmatan tersendiri bagi jiwa. Solat, zakat, dan zikir tidak lagi dianggap sebagai beban kewajiban, melainkan sebagai kebutuhan ruhani yang mendesak. Allah menggerakkan anggota tubuh hambanya untuk melakukan kebaikan seolah-olah ada magnet yang menariknya. Ketika waktu fajar tiba, insan tersebut dibangunkan dengan lembut oleh rasa rindu untuk bersujud di hadapannya. Kemudahan dalam berbuat baik ini adalah hadiah langsung yang menunjukkan bahwa seorang hamba telah diterima dalam lingkaran kasih sayang ilahi. Jika seorang hamba merasa berat untuk melangkah menuju tempat ibadah, maka ia perlu mempertanyakan kedudukannya di sisi Allah. Sebaliknya, jika setiap panggilan kebaikan disambut dengan sukacita, itu adalah isyarat bahwa cintanya telah bersemi di dalam hati. Ketaatan yang dilakukan dengan tulus tanpa paksaan adalah buah dari kecintaan Allah kepada insan tersebut. Hal ini sebagaimana yang dicontohkan dalam kehidupan para nabi, termasuk Nabi Muhammad dan para sahabatnya, di mana mereka menemukan kebahagiaan sejati dalam pengabdian. Allah memberikan rasa manis dalam setiap sujud dan ketenangan dalam setiap zikir yang diucapkan. Ini adalah caranya memanjakan hambanya di dunia sebelum memberikan balasan yang lebih besar di akhirat kelak. Allah seringkali menunjukkan cintanya melalui orang-orang yang berada di sekitar seorang hamba. Insan yang dicintai akan dipertemukan dengan sahabat, guru, atau kerabat yang senantiasa mengingatkannya kepada jalan kebenaran. Lingkungan sosial yang baik adalah benteng pertahanan bagi jiwa agar tetap istiqomah dalam meniti jalan makrifatullah. Kehadiran sosok-sosok saleh dalam kehidupan seorang hamba merupakan bentuk perlindungan sistematis yang diatur olehnya. Ketika insan tersebut mulai lalai, akan ada lisan yang menegur dengan penuh kasih sayang. Ketika insan tersebut merasa lemah, akan ada tangan yang merangkul dan memberikan kekuatan spiritual berdasarkan ajaran Rasulullah. Seorang hamba yang dijauhkan dari pergaulan yang merusak dan didekatkan pada majelis ilmu, adalah hamba yang sedang diperhatikan secara khusus oleh Allah. Pengaruh energi positif dari lingkungan ini akan membantu pembentukan karakter yang luhur dan pembersihan hati yang berkelanjutan. Persahabatan yang dilandasi karena cinta kepadanya akan abadi hingga di surga nanti. Oleh karena itu, jika seorang hamba mendapati dirinya dikelilingi oleh orang-orang yang tulus mencintai kebaikan, itu adalah tanda rahmat yang nyata. Allah tidak ingin hambanya berjalan sendirian dalam menghadapi ujian hidup yang berat. Melalui perantara makhluknya yang lain, Allah mengirimkan pesan-pesan cinta dan petunjuk agar insan tersebut tidak kehilangan arah. Ujian dan cobaan hidup adalah alat pembersih yang paling efektif bagi jiwa seorang hamba. Tanda cinta Allah bukanlah dengan menghilangkan semua masalah, melainkan dengan memberikan ketenangan dan ketabahan di tengah badai kehidupan. Seorang hamba yang dicintai akan merasakan kedamaian batin meskipun dunia di sekitarnya sedang mengalami guncangan yang hebat. Rasa ridho terhadap setiap ketetapannya merupakan pencapaian spiritual yang sangat tinggi bagi seorang insan. Ketika musibah datang, hamba tersebut tidak akan mengeluh atau menyalahkan keadaan, melainkan mencari hikmah yang tersimpan di balik setiap kejadian. Ia yakin bahwa setiap takdir yang digoreskan oleh Allah adalah yang terbaik bagi pertumbuhan ruhaninya. Kesabaran yang indah ini adalah pemberian langsung darinya kepada hati yang telah terpilih. Dengan adanya ujian, segala kesombongan dan ketergantungan pada sebab-sebab lahiriah akan terkikis habis. Yang tersisa hanyalah keyakinan mutlak bahwa Allah adalah sebaik-baik pelindung dan penolong bagi setiap hamba yang berserah diri secara total.
Nabi Musa dan para wali lainnya telah menunjukkan betapa besarnya kekuatan ridho dalam menghadapi tantangan yang mustahil secara logika. Allah mencintai seorang hamba dengan cara memurnikan imannya melalui api ujian, sehingga insan tersebut keluar sebagai emas murni yang berkilau. Di balik setiap tetes air mata karena cobaan, tersimpan senyuman ridho dari Sang Pencipta. Waktu malam yang sunyi adalah saat di mana Allah memanggil hamba-hamba pilihannya untuk bercengkerama secara khusus. Tanda cinta yang sangat eksklusif adalah ketika seorang hamba diberikan rasa haus akan kedekatan dengannya melalui sholat malam dan doa yang mendalam. Kelezatan dalam bermunajat ini tidak dapat ditukar dengan kenikmatan dunia apapun yang pernah ada. Seorang hamba yang dicintai akan merasa bahwa waktu tengah malam adalah saat yang paling dinanti untuk mencurahkan segala isi hati. Di saat insan lain sedang tertidur lelap, ia justru terjaga dengan rindu yang membuncah untuk menghadapnya. Dalam keheningan itu, sekat antara makhluk dan Khalik terasa menipis, dan curahan rahmat mengalir tanpa hambatan. Air mata yang tumpah karena rasa takut dan rindu kepadanya adalah tanda bahwa hati tersebut telah disentuh oleh kasih sayang ilahi. Allah sangat menyukai suara rintihan hambanya yang memohon ampunan dan bimbingan di keheningan malam. Ini adalah komunikasi rahasia yang hanya diketahui oleh mereka yang telah merasakan manisnya cinta sejati kepada Sang Pemilik jiwa. Kenikmatan rohani seperti ini adalah cara Allah memberikan kekuatan tambahan bagi seorang hamba untuk menghadapi hiruk-pikuk dunia di siang hari. Dengan bermunajat, jiwa mendapatkan asupan energi surgawi yang membuatnya tetap tegak dalam kebenaran. Itulah salah satu cara paling indah baginya untuk menunjukkan bahwa seorang hamba sangat berarti di hadapannya. Puncak dari segala tanda cinta Allah kepada seorang hamba adalah ditanamkannya sifat qanaah atau rasa cukup di dalam batin. Insan yang memiliki kekayaan hati ini tidak akan pernah merasa kekurangan, meskipun secara lahiriah ia hidup dalam kesederhanaan. Rasa cukup ini adalah surga dunia yang diberikan olehnya agar seorang hamba hidup dengan penuh ketenangan. Cinta Allah membuat seorang hamba menyadari bahwa segala sesuatu yang dimiliki adalah titipan yang akan kembali kepadanya. Dengan kesadaran ini, insan tersebut tidak lagi diperbudak oleh keinginan nafsu yang tidak pernah ada habisnya. Ia merasa kaya dengan apa yang ada dan tidak merasa sedih atas apa yang tidak ia miliki, karena fokus utamanya adalah ridho ilahi. Sifat qanaah ini merupakan pelindung dari sifat iri dan dengki terhadap nikmat yang diberikan kepada orang lain. Seorang hamba yang dicintai akan selalu bersyukur atas setiap suap nasi dan setiap hembusan napas yang diberikan olehnya. Kebahagiaan tidak lagi diukur dari banyaknya materi, melainkan dari seberapa dekat hubungan batinnya dengan Sang Pencipta. Demikianlah cara Allah mencintai seorang hamba dengan membimbingnya menuju kebahagiaan yang hakiki dan abadi. Melalui tanda-tanda yang sering tidak disadari ini, seorang insan diharapkan dapat lebih peka dalam merasakan kehadiran kasih sayangnya. Semoga setiap jiwa senantiasa mendapatkan petunjuk dan perlindungan darinya dalam setiap langkah kehidupan di dunia ini.